Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1665 Chapter 1665, Death Wither. Tanggulin melihat Haluosa tiba-tiba menyodorkan pedang Raja Dunia Bawah ke tanah di depannya. Seketika, cahaya putih keabu-abuan mekar keluar seperti bunga yang baru saja mekar penuh dengan tubuhnya sebagai titik pusatnya. Oh tidak! Tepat pada saat cahaya putih keabu-abuan mulai menyebar, Tanggulin dapat merasakan ada yang tidak beres. Dia secara naluriah merasakan bahaya yang membayang dan bereaksi terhadap situasi hampir tanpa sadar. Waktu yang berlalu telah berubah dalam sekejap. Dalam domain neraka dunia bawah, domain jalur mundur waktu ditekan sampai batas tertentu. Meski begitu, ia masih berhasil memperlambat kecepatan Haluosa melancarkan serangannya. Suara ledakan keras datang dari Tanggulin saat 7 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya. Itu adalah cincin jiwa kelima yang meledak. Getaran yang intens memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari penindasan domain di sekitarnya, meledakkannya keluar dari sana. Tidak hanya itu, dragon air di tubuhnya juga menyembur keluar dengan bebas dan menciptakan penghalang pertahanan yang kuat untuknya. Kelopak putih keabuan tiba setelah jeda sesaat. Dragon air mencair segera setelah bersentuhan dengan cahaya putih keabu-abuan. Ia bahkan tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Kelopaknya tidak hanya mampu mencairkan energi tetapi juga ruang. Di mana kelopak putih abu-abu lewat, semuanya berubah menjadi hitam pekat sekaligus. Dengan tubuh Haluosa sebagai titik pusatnya, kegelapan dipenuhi dengan kekuatan yang melahap. Itu adalah skill jiwa ke-8 Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, Death Wither. Tanggulin bahkan tidak perlu mengelak jika itu adalah keterampilan jiwa ke-8 dari jiwa Douluo. Namun, seseorang hanya bisa memahami teror dari keterampilan jiwa ke-8 yang sepenuhnya dilepaskan oleh semu dengan mengalaminya. Meskipun Tanggulin bereaksi terhadap situasi dengan cepat, tubuhnya masih tercemar oleh warna abu-abu putih. Armor tempurnya segera menampilkan pertahanannya yang tangguh mencoba menahan rona abu-abu putih. Namun, cahaya putih keabu-abuan itu bertindak seperti belatung yang kelaparan. Itu tidak mampu menghancurkan armor perang Tanggulin seperti yang terjadi pada Dragon Air, tapi itu merusak armor tempurnya dengan cepat. Bercak abu-abu putih besar muncul di baju besi Tanggulin, dan itu juga mulai menunjukkan tanda-tanda pelunakan. Sementara itu, aliran cahaya listrik keluar dari Tanggulin. Itu dimulai dengan biru dan ungu, tetapi segera aliran tambahan 7 warna ditambahkan. Itu tidak terus meledak keluar, tetapi kembali ke tubuhnya. Di mana pancaran 7 warna berlalu, itu akhirnya menghentikan penyebaran warna abu-abu putih yang menakutkan, tapi pancaran 7 warna dan warna abu-abu putih menetralkan satu sama lain dengan cepat. Tanggulin menarik napas dingin. Sinar 7 warna sebenarnya adalah bencana alam yang disimpan setelah upaya menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya di pemurnian surgawi. Itu adalah kekuatan terbesar di seluruh bidang. Dalam arti tertentu, itu bisa dianggap sebagai kekuatan tingkat dewa. Namun demikian, energi abu-abu putih yang menakutkan masih bisa menetralkan bencana alam. Tanggulin beruntung mendapat bantuan bencana alam. Jika tidak, baju perangnya sangat mungkin akan hancur. Serangan tunggal Haluosa sangat menakutkan. Jika Tanggulin bereaksi sedikit lebih lambat terhadapnya dan akhirnya tercemar dengan lebih banyak energi abu-abu putih, mungkin dia akan langsung meleleh seperti dragon airnya. Itulah asal mula unsur. Haluosa mengerutkan kening dalam-dalam. Tanpa diketahui Tanggulin, Raja Dunia Bawah Douluo lebih tercengang daripada dirinya. Death Wither Haluosa mengandung pemahaman tingkat dewanya. Dia adalah seorang dewa, yang hanya selangkah lagi untuk naik ke alam dewa. Alasan seorang kuasigot kuat adalah karena dia sudah dilengkapi dengan karakteristik dewa dalam arti tertentu. The Death Wither menampilkan kekuatan tingkat dewa. Karena itu, Haluosa berasumsi bahwa bocah itu dikutuk begitu dia melihat Tanggulin tercemar oleh sedikit energi putih keabuannya. Bahkan setetes Death Wither dapat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh seseorang dan melautkannya sepenuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tanggulin bisa memanggil sejumlah besar kekuatan asal unsur dari tubuhnya dan membersihkannya dari Death Wither. Haluosa tidak mampu menggunakan kekuatan Reaper yang terkandung dalam Death Wither secara terus-menerus. Itu akan dengan cepat menghabiskan energinya. Keduanya saling memandang. Di bawah mata tenang mereka, hati mereka dipenuhi emosi. Haluosa mengangkat pedang Raja Dunia Bawah dari tanah dan ke langit. Aliran pisau memotong langit dan tiba di depan Tanggulin.
Dia menyaksikan cincin jiwa ke-9 di tubuh Haluosa mulai bersinar. Oh tidak, aku ditakdirkan. Menilai dari Deat Inter, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan skill jiwa ke-9 Haluosa. Itu hampir pasti akan mengakibatkan kematiannya. Di sisi lain, Haluosa terkejut saat mengetahui bahwa Tang Wulin tidak mencoba mencari cara untuk melawan atau melarikan diri. Sebaliknya, Tang Wulin memutar tubuhnya dan dengan cepat melemparkan tombak naga emas. Tombak itu terbang ke langit karena tidak menargetkan Haluosa. Haluosa telah mulai bersiap untuk meluncurkan keterampilan jiwa ke-9-nya saat ini. Dia bersiap mengambil risiko melelahkan dirinya sendiri untuk membunuh bocah ini sesegera mungkin dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Cahaya emas itu tiba hampir seketika dan menembus seorang Death Knight. Kekuatan melahap yang luar biasa tidak berniat membiarkan energi dunia bawah lepas. Itu mengkonsumsi dan menyerap energi dengan cepat. Sebagai pemilik tombak naga emas, Tang Wulin segera merasakan aliran energi yang mengalir ke tubuhnya. Aliran cahaya keemasan muncul di hadapannya saat dia melemparkan tombak naga emas. Itu memblokir pedang yang dilepaskan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tepat pada waktunya. Bersenandung. Cahaya keemasan tetap tidak tergerak saat bilahnya tersebar. Rentetan bilah tidak mampu menembus cahaya emas sedikit pun. Cahaya keemasan dengan cepat memadat. Itu mendorong ke tanah dan berdiri tegak untuk memblokir serangan Haluosa. Itu adalah trisula emas yang ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sebuah permata besar berbentuk berlian yang berkilau bertahtakan tepat di bawah cabang tengah trisula. Tang Wulin mengangkat tangannya dan memegang trisula Dewa Laut. Melewati 2 ujian 9 Dewa Laut memberinya kedekatan dengannya. Dia merasa seperti dia telah bergabung dengan senjata suci yang digunakan ayahnya di masa lalu. Dia mengambil langkah maju dan mengayunkan trident Dewa Laut. Lingkaran cahaya emas membungkus area itu dalam sekejap. Domain abu-abu putih dianggap tidak mampu menahan denyutan lingkaran cahaya emas. Seolah-olah kedua entitas ini tidak seharusnya berada di ruang yang sama. Murid Haluosa mengerut saat dia mempersiapkan keterampilan jiwa ke-9-nya. 3 kata muncul di benaknya sekaligus. Mereka adalah senjata super ilahi. Senjata dewa adalah senjata yang digunakan oleh seseorang yang telah naik ke alam dewa atau senjata yang membawa sejumlah kekuatan Lord. Pada gilirannya, senjata super dewa adalah milik dewa peringkat 1 di alam dewa legendaris. Di seluruh benua Douluo, Haluosa hanya mengetahui 1 atau 2 senjata super divine yang ada. Dia tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek sebelum dia dilengkapi dengan 1. Kehadiran senjata super divine mungkin bisa membalikkan arah peristiwa. Bahkan seorang setengah dewa mungkin belum tentu bisa meraih kemenangan saat dihadapkan dengan senjata super ilahi. Dia menyerah pada keterampilan jiwa ke-9-nya sepenuhnya. Haluosa dengan cepat mengangkat pedang Raja Dunia Bawah di tangannya untuk mencoba menyentuh lingkaran cahaya emas. Namun, ruang di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi lapisan yang tumpang tindih dalam hitungan detik. Dalam waktu kurang dari sesaat, dia sudah lumpuh. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat trisula emas raksasa menghantamnya. Ledakan. Dampaknya menghempaskan Haluosa seolah-olah dia seorang bisbol. Wajah Tang Wulin juga sangat pucat. Tubuh Tang Wulin bergoyang dan tiba di sisi Ling Zichen dan Liu Jingyun. Dia menyapu trisula emas dan menyulap lingkaran emas yang megah. Lingkaran itu meledak dan meledakkan semua Death Knight yang mengepung mereka. Cahaya hijau yang berkilauan mengelilingi ketiga tubuh mereka. Ada kilatan cahaya dan mereka lenyap dari tempatnya tanpa bekas. Haluosa telah terlempar ke tempat yang jauhnya ribuan meter. Dia hanya berhenti setelah menabrak bebatuan dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tubuhnya berhenti bergerak, lingkaran cahaya emas di tubuhnya telah lenyap. Sebenarnya, lingkaran cahaya hanya memiliki kendali atas tubuhnya sedikit lebih dari 1 detik. Dia tidak berhasil mengendalikan senjata super divine sepenuhnya. Ini adalah pikiran pertama yang datang ke Haluosa. Reaksi selanjutnya adalah penyesalan dan kemarahan karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Hyper Douluo tidak mungkin mampu mengendalikan senjata super divine. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan baginya untuk dapat mengendalikan senjata seperti itu dengan basis kultivasinya. Untuk menggunakan senjata super ilahi, pemiliknya harus mendapat persetujuan dari senjata itu sendiri. Dengan demikian, sangat mungkin Tang Wulin tidak akan dapat melepaskan keterampilan jiwanya yang sepenuhnya memanfaatkan kekuatan senjata super ilahi. Ini berarti Tang Wulin tidak akan melakukan serangan balik yang efektif terhadap keterampilan jiwa ke-9-nya. Perasaan penyesalan yang intens dibangun di dalam hatinya.
Ini bukan karena dia gagal membunuh Tang Wulin ketika dia punya kesempatan, tetapi karena dia tidak merebut senjata Super Divine. Soul Land 3 Chapter 1666. Chapter 1666, Lawan Tang San dalam pertempuran para dewa. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sulit membayangkan efek senjata Super Divine di tangan seorang Quasi-God. Faktanya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa jika dia mampu memperoleh senjata super dewa dan menjalankan kendali penuh atasnya, dia sangat mungkin bisa menerobos penindasan plane dan menjadi dewa sejati. Dia bahkan bisa menciptakan alam dewa sendiri dan bukan hanya bidang miniatur. Raja dunia bawah Douluo Haluosa tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu dalam misi ini. Dia mulai merasa mania setelah momen penyesalan. Daya tarik senjata super dewa bahkan lebih besar dari urusan kultus Roh Kudus. Ini karena memiliki senjata Super Divine akan memberinya semua kendali yang dia butuhkan, tanpa harus bergantung pada orang lain. Jika dia bisa mendapatkan senjata seperti itu, semuanya mungkin. Dia menarik kembali aura kematiannya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Haluosa menatap ke kejauhan ke Akademi Shrek. Sosoknya berkilat dan dia menghilang ke dalam kegelapan, hanya menyisakan tatapan serakah dan sedingin es. Di tempat lain, ada kilauan yang bersinar. Ketika Tang Wulin, Liu Jingyun dan Ling Zichen muncul kembali, mereka dikelilingi oleh cahaya hijau terang. Liu Jingyun dan Ling Zichen heran menemukan air beriak di sekitar mereka. Meskipun berada di bawah air, mereka tidak peduli dengan tenggelam saat berada di dalam cahaya hijau. Di mana ini? Ling Zichen bertanya secara naluriah. Tang Wulin memberi isyarat untuk diam. Dia segera berkata, saya akan pergi sebentar. Tidak akan lama. Pulanglah dulu dan tunggu aku. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dan dua gelombang kekuatan yang luar biasa melonjak keluar. Ling Zichen dan Liu Jingyun kami meledak seperti bola meriam. Keduanya merasakan gelombang pusing membanjiri mereka. Pada saat berikutnya, tubuh mereka terasa lebih ringan dan mereka menemukan bahwa mereka telah terbang ke langit. Liu Jingyun adalah Soul Douluo sementara Ling Zichen dilengkapi dengan Mesya Dewa di tubuhnya. Keduanya buru-buru menyesuaikan tubuh mereka hanya untuk menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di atas danau Dewa Laut dengan Akademi Shrek di dekatnya. Bagaimana kita kembali? Apa yang sedang terjadi? Masih di udara, mata mereka bertemu dan mereka melihat ke arah danau sekali lagi. Mereka melihat aliran cahaya keemasan yang lenyap setelah sekejap. Direktur Ling, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Akademi dulu. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, terutama apa yang terjadi sebelum kita kembali, Ling Zichen menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ya tentu saja. Liu Jingyun buru-buru setuju. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak memiliki penjelasan ilmiah tentang apa yang baru saja terjadi. Sebagai seorang ilmuwan, tidak ada yang lebih mengganggunya selain ini. Setelah kembali ke Akademi, dia merenung sejenak sebelum dia membuat keputusan untuk mencari Roh Kudus Douluo. Dia merasa bahwa Roh Kudus Douluo adalah orang yang paling bisa dipercaya dan dia bisa memberitahunya tentang kejadian hari itu. Bagaimanapun, dia adalah ibu baptisnya. Di Danau Dewa Laut, Tang Wulin buru-buru membungkuk memberi hormat kepada pohon kehidupan kuno yang membawanya kembali. Di saat berikutnya, dia menghilang menjadi bola cahaya keemasan. Sebagai senjata Super Divine, Trisula emas tidak mudah digunakan. Tang Wulin sudah mampu menggunakannya sebagai senjata biasa setelah lulus ujian kedua Dewa Laut. Namun, jika dia menggunakan Trisula emas untuk melepaskan keterampilan dewa seperti badai tak terbatas, dia harus menghadapi ujian pemeriksaan lain. Dia harus lulus setidaknya satu ujian lagi untuk kembali ke dunianya. Di sisi lain, ia akan kehilangan restu dari Trisula emas jika gagal dalam ujian. Jika itu hanya dia akan bisa memindahkan dirinya kembali ke Shrek menggunakan pohon kehidupan kuno. Namun, Liu Jingyun dan Ling Zichen juga ada di sana. Dia tidak bisa membawa mereka bersamanya kecuali dia melepaskan diri dari Haluosa. Akibatnya, ketika dia merasa tidak lagi bisa menahannya, dia tidak punya pilihan selain meluncurkan badai tak terbatas. Dia mengambil alih Haluosa sejenak dan menggunakan kesempatan itu untuk memindahkan mereka kembali. Mengangkut dua orang tidak melelahkannya, tetapi pohon kehidupan kuno akan menghabiskan lebih banyak energi. Akibatnya, dia harus menghadapi ujian ketiga Dewa Laut. Ada cahaya keemasan yang berkilauan. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin telah memasuki dunia emas, tetapi itu tidak bertahan lama. Dia mendengar bahwa seseorang memanggilnya dengan lemah. Suara-suara itu terdengar lembut karena banyak dari mereka berasal dari anggota keluarganya.
Dia sepertinya mendengar suara ayahnya dan juga suara ibunya. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sebening kristal, dan warna emas telah lenyap sepenuhnya. Dia kemudian melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia melihat lembah gunung yang tak terhitung jumlahnya yang tampak sedalam jurang. Tidak ada tumbuhan di lembah yang sangat besar. Semuanya berwarna kuning kecoklatan dan tempat itu terasa sangat usang. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Yang mengejutkan, ada 3 matahari. 2 matahari berwarna ungu sedangkan yang lainnya berwarna putih. Cahaya yang dipancarkan dari matahari ini membuat dunia tampak seperti tempat yang aneh dan mengerikan. Tang Wulin berusaha menggerakkan tubuhnya secara naluriah. Namun, dia menemukan bahwa dia hanya bisa mengamati, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, dia melihat sosok yang familiar. Rambut biru panjang pria itu tergerai longgar di punggungnya, dan dia tampak sangat lelah. Meskipun demikian, tatapannya tetap teguh seperti biasa. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap ke kejauhan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru keemasan yang samar. Meskipun dia tampak lelah dan bahkan ada banyak luka di tubuhnya, dia berdiri tegak. Mengikuti tatapan pria itu, Tang Wulin tercengang dengan pemandangan itu. Di kejauhan, siluet berdiri di puncak gunung setidaknya 10.000 meter. Tidak, ada lebih dari 1 siluet. Ada beberapa lainnya di sisa puncak. Siluet yang berdiri di seberangnya memiliki tubuh yang tinggi dan berotot. Dia memegang tongkat di tangannya. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin merasa seperti sedang melihat Qiangu Dongfeng dengan staf naga melingkar di tangannya. Perasaan yang sama seperti memerangi langit dan bumi. Namun, kepribadian Qiangu Dongfeng seperti semut dibandingkan dengan sosok besar ini. Berdiri di sana, tongkat panjang yang dia pegang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Rasanya seolah-olah siluet itu akan menghancurkan seluruh dunia dengan kekuatan keinginan combat Heaven and Earth. Di gunung yang terletak di sebelah kirinya adalah seorang pria dengan penampilan biasa. Dia bahkan tampak agak jujur dan baik hati. Hanya saja matanya yang sedingin es dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Perasaan keakraban Tang Wulin bahkan lebih kuat saat melihat orang ini. Dia merasakan aura yang sama dari Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa dari tubuh orang ini. Meski begitu, orang ini berbeda dari Haluosa. Dia memiliki epi di masing-masing tangannya, yang keduanya penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Sebuah belati tergantung diagonal di dadanya, memancarkan aura kematian yang menakutkan. Perpaduan antara hidup dan mati menghasilkan aura yang tak terbayangkan yang sekuat Feng Hao Douluo surga dan bumi. Siluet di sisi lain paling mencolok karena dia memiliki sayap. Lebih penting lagi, dia memiliki total 12 sayap. Sayapnya mengepak dengan lembut dan memancarkan aura liar dan menakutkan yang dipenuhi dengan haus darah. Rambut, mata, dan bahkan seluruh tubuhnya yang terbungkus armor berwarna merah tua. Tubuh ketiga pria ini penuh dengan luka. Jelas sekali bahwa mereka bertiga mengincar pria berambut biru di kejauhan. Dilihat dari aura mereka, hati Tang Wulin memberitahunya bahwa dia berhubungan paling dekat dengan pria berambut biru itu. Apakah mereka musuh ayah? Ya, orang dengan rambut biru panjang yang berhadapan dengan 3 orang kuat sendirian memang ayah Tang Wulin. Dia adalah Raja Dewa di luar masanya, Dewa Laut Tang San. Yang terbaik bagimu untuk menerima kekalahanmu. Meskipun kamu sudah menang di hati kami, tapi hasil akhirnya tidak mungkin diubah, ucap pria dengan tongkat itu dengan kasar. Tang San tersenyum. Apa menurutmu kau menang, Xiandi? Pria yang dikenal sebagai Xiandi sedikit mengernyit. Mungkinkah kita bisa mengalami insiden tak terduga di peringkat kita? Tang San tersenyum dengan tenang. Seharusnya tidak ada, tapi putraku ada di sini. Jadi, mungkin kita akan memilikinya. Jadi, saya tetap ingin mencobanya. Nak, lihat, ayah akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari Trisula Dewa Laut. Saat dia berbicara, Tang San memanggil sesuatu dari udara. Tang Wulin merasa kekuatan isap yang sangat besar turun ke arahnya dalam sepersekian detik. Pada saat berikutnya, dia heran menemukan bahwa dia telah berubah menjadi Trisula emas. Trisula itu tampak hidup sejak ayahnya memegangnya. Perasaan hidup yang tak terlukiskan menembus dunia spiritual Tang Wulin secara instan. Perasaan yang sama sekali tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Tang Wulin adalah sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan ke hatinya pada saat itu. Apa itu tadi? Tang Wulin melihatnya. Tanda Trisula telah ditambahkan ke jiwanya. Itu adalah jejak yang berasal dari Dewa Laut. Saat berikutnya, dia mendengar raungan keluar dari mulut ayahnya. Jeritan memekakkan telinga terdengar seperti sorak-sorai laut.
Dia mengayunkan trisula emas, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berubah menjadi lautan emas. Ayah! Tang Wulin berteriak keras di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi ayahnya, dia dapat memastikan bahwa ayahnya terlibat dalam pertempuran dengan musuh yang tangguh. Dia menangis dan berteriak di dalam hatinya. Dia sangat ingin berada di sisi ayahnya dan membantunya dalam pertarungan. Namun demikian, dia tidak mampu melakukan itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihat semua yang terjadi di medan perang. Nak, ini adalah pertempuran dewa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kalah karena hanya dengan mengalahkan mereka aku dapat kembali untuk bertemu denganmu. Tunggu aku, anakku. Ayah akan mencapai kemenangan akhir. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya di benaknya. Segala sesuatu yang lain menjadi kosong. Tang Wulin tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia menyadari bahwa dia telah kembali ke dunia emas. Berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, trident Dewa Laut berdiri tegak di hadapannya. Trisula yang sangat suci di hati Tang Wulin terjalin dengan goresan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ujung tombak yang tetap berkilau dengan pancaran keemasan. Ujian ketiga Dewa Laut, jejak, lulus. Anda dapat memilih untuk kembali atau melanjutkan ujian. Soul Land 3 Chapter 1667. Chapter 1667, Father, you must win. Tang Wulin terengah-engah dengan keras. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar bernapas di sana, tetapi dia masih merasa seperti tercekik. Ketakutan yang intens mencengkeram hatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya berhasil melihat pemandangan itu sesaat sebelumnya, namun itu meninggalkan kesan yang terlalu mendalam di hatinya. Aura ayahnya dan ketiga lawannya di sisi berlawanan semuanya meninggalkan kesan mendalam padanya, terutama pada saat-saat terakhir ketika ayahnya memegang trisula Dewa Laut. Pada saat itulah Tang Wulin merasa ada sesuatu di benaknya yang sepertinya telah mencapai terobosan. Itu adalah sensasi luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi dia bisa memastikan bahwa perasaan ini memang nyata. Setelah beberapa lama, Tang Wulin berbicara dengan suara yang sedikit serak, kembali. Ada kilatan keemasan, dan di saat berikutnya, tubuhnya basah kuyup di air danau. Air dingin yang menyegarkan mengelilinginya dan sedikit membangkitkan semangatnya. Saya kembali. Perasaan dibawa kembali ke dunia nyata sangat menyenangkan. Tang Wulin meregangkan tubuh dan menghela napas panjang. Apapun lagi, dia akhirnya kembali. Peristiwa yang baru saja terjadi masih melekat di benaknya untuk waktu yang lama, terutama kata-kata terakhir ayahnya. Itu hanya sesaat, tapi itu terukir jauh di dalam ingatannya. Dia bisa merasakan cinta ayahnya yang kuat padanya. Cinta inilah yang membuat ayahnya begitu bertekad. Mengapa ayahnya bertarung melawan lawan yang begitu kuat? Ayahnya sudah menjadi Raja Dewa, jadi orang macam apa yang bisa menjadi lawannya? Mereka mampu memaksa ayahnya sejauh itu. Itu benar-benar tak terbayangkan. Ayah, kamu harus menang. Tang Wulin tahu dari goresan yang tersisa di trident Dewa Laut bahwa pertempuran itu mengerikan. Ada kilatan cahaya lain saat Tang Wulin memanggil trident Dewa Laut dan melihatnya. Dia heran melihat goresan di trisula tadi sudah lenyap sama sekali. Semuanya telah kembali normal. Saat dia memegang trisula yang berat, perasaan harmoni yang sempurna memancar sekali lagi seolah-olah senjata itu semakin dekat dengannya. Dia langsung bisa merasakan bahwa hubungan antara dia dan senjata Super Divine bahkan lebih intim sekarang. Dia bisa menggunakan dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Tang Wulin memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri dan ayahnya juga. Seandainya dia tidak segera melaksanakan rencana untuk merebut surga abadi, dia pasti ingin menyelesaikan ujian 9 Dewa Laut sekaligus. Setelah semuanya selesai, dia bisa memanfaatkan senjata Super Dewa secara maksimal. Lebih jauh, dia merasa bahwa senjata dewa ini adalah ikatan antara dirinya dan ayahnya. Seolah-olah dia bisa melihat situasi di pihak ayahnya melalui itu, tetapi dia masih tidak tahu apa yang terjadi di sisi itu. Ayah, aku pasti akan bekerja keras juga. Saya pasti akan menjadi kuat secepat mungkin. Saya akan memastikan bahwa saya cukup kuat sehingga saya dapat mencari Anda, ibu dan saudara perempuan. Aku akan membawa kalian semua ke sini. Bersenandung. Semburan kekuatan hidup yang kaya melonjak keluar dan membungkus Tang Wulin, menyelimuti dia dalam kehangatan. Kekuatan hidup melonjak ke dalam tubuhnya dan memberikan sensasi yang menyenangkan. Terima kasih. Tang Wulin melihat ke arah pohon kehidupan kuno di hadapannya. Mungkin karena energi yang terkumpul sebelumnya telah dicerna, pohon kehidupan kuno tidak lagi tumbuh. Meskipun hanya berdiri di sana dengan tenang, itu masih memberi perasaan yang sangat menenangkan bagi Tang Wulin.
Tang Wulin melayang ke samping. Penghalang lampu hijau melindungi dan mengisolasi riak air dari luar. Tang Wulin duduk dan memasuki kondisi meditasi. Tindakan itu benar-benar tidak disadari. Dia ingin mencerna dan menyerap semua yang dia lihat di ujian ketiga Dewa Laut sejenak. Meskipun dia hanya melihat aura mereka, keempat aura itu telah tertanam di dalam pikirannya, seperti jejak Trisula. Ujian ketiga adalah jejak. Dibandingkan dengan dua pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan ini tidak berlangsung lama. Namun, Tang Wulin dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu paling lama untuk menyerap dan mencerna pengalaman itu. Dia ingin memahami aura mereka. Mungkin itu akan menjadi kunci terpenting untuk mencapai peringkat limit Douluo dalam waktu dekat. Di Akademi Shrek, Roh Kudus Douluo Yali sedikit mengernyit saat mendengarkan penjelasan Ling Zichen. Haluosa membuat penampilan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, mereka tidak tahan dengan kesepian dan datang. Tidak apa-apa, Wulin akan baik-baik saja. Dia sangat menyadari hubungan antara Tang Wulin dan pohon kehidupan kuno. Sejak pohon kehidupan kuno dibangkitkan, benih kehidupan Tang Wulin telah berubah menjadi makhluk abadi dalam arti tertentu. Selama pohon kehidupan kuno masih ada, akan sulit untuk membunuhnya. Ini karena dia bisa kembali ke sisi pohon kehidupan kuno kapan saja melalui hubungan spiritual antara dia dan pohon kehidupan kuno. Koneksi itu dibangun di atas fondasi restu plane. Dengan kata lain, koneksi tidak dapat diputus kecuali jika diganggu oleh sesuatu yang lebih unggul dari kekuatan planar. Tidak peduli seberapa kuat Haluosa, dia hanyalah pura-pura dan belum mencapai alam dewa. Adapun mengapa Tang Wulin dipindahkan, Yali punya beberapa ide. Ada banyak rahasia di tubuh Tang Wulin. Beberapa rahasia ini berasal dari Shrek sementara beberapa milik Sekte Tang. Bagaimanapun, satu hal yang dapat mereka konfirmasi adalah bahwa semua ini tidak akan memengaruhi disposisi Tang Wulin. Semua limit Douluo dari Shrek dan Sekte Tang, termasuk dirinya sendiri, mempercayai hal ini dengan cara yang hampir religius. Salah satu alasan utama keyakinan tersebut adalah identitas Tang Wulin sebagai anak alam yang diberkati oleh Plane. Mereka sangat percaya bahwa Plane dan pohon kehidupan kuno tidak akan salah memilih. Justru karena inilah Douluo asmara dan Douluo tanpa hati segera memilih Tang Wulin sebagai guru Sekte Tang saat itu. Selain itu, pohon kehidupan kuno di Danau Dewa Laut melindunginya. Tidak perlu khawatir tentang keamanan Tang Wulin sama sekali. Tidak apa-apa jika dia baik-baik saja. Musuh hari ini sangat kuat. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak apa-apa. Mereka tidak bisa membuat Shrek kita goyah dengan mudah sekarang. Kamu pasti lelah. Silakan istirahat yang baik. Ling Zichen mengangguk dan meninggalkan kamar Roh Kudus Douluo. Dia tidak beristirahat. Dalam benaknya, tindakan istirahat itu sia-sia. Nyatanya, semua ilmuwan merasakan hal yang sama. Terutama setelah menyaksikan kekuatan Tang Wulin dan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, keinginannya untuk meneliti semakin kuat. Peristiwa hari itu telah memicu ide-ide baru untuk beberapa proyek yang telah memasuki titik kritis. Dia selalu beranggapan bahwa Mesia sucinya sudah sangat mampu dan bahkan bisa menyaingi limit Douluo. Namun, dilihat dari situasinya, sepertinya itu tidak cukup dan Mesianya tidak cukup kuat. Dia masih membutuhkan kemampuan ofensif yang lebih besar. Bagaimana dengan efek sampingnya? Dia tidak peduli untuk itu. Kekuatan itu paling penting. Tang Wulin tidak tahu bahwa pertempuran hebat antara dirinya dan Haluosa telah memicu kegilaan Ling Zichen. 1 minggu kemudian, kereta jiwa berhenti di stasiun kereta jiwa Minggu dengan stabil, dan penumpang turun. Kerumunan itu mendorong menuju pintu keluar. Beberapa orang keluar dari mobil yang berbeda setelah para pengelana lainnya turun. Meskipun masing-masing mobil tidak terlalu dekat, mereka berdiri saling memandang dari kejauhan. Mereka masih bisa bertukar pandang dengan mudah. 2 orang keluar dari mobil terakhir. Itu adalah pria dan wanita. Pria muda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun dengan wajah yang tampan. Kepalanya yang pendek, rambut biru tampak anggun dan anggun. Wanita muda yang diikuti di sampingnya memiliki sosok gerah. Dia mengenakan setelan kulit yang melengkapi lekuk tubuhnya yang menggairahkan dengan sempurna. Dia berjalan bergandengan tangan dengan pria muda dengan senyum tipis di wajahnya. Jika ada orang yang mengenalnya melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena wanita muda ini tidak lain adalah Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Sekte Tang, Ling Zichen. Dia adalah perwujudan dari kekerasan dan kegilaan yang mengamuk. Namun, disinilah dia, terlihat seperti wanita pemalu dan penyayang. Di mana kegilaannya? Soul Land 3 Chapter 1668. Chapter 1668, Rival in Minggu.
Ling Zichen bahkan tidak merias wajah dan tampil dalam penampilan aslinya. Pada kenyataannya, riasan tidak diperlukan. Dia selalu menjadi orang paling rahasia di Sekte Tang dan jarang muncul di depan umum. Akibatnya, dia tidak menyamar dan secara praktis menuntut agar dia tidak dibuat-buat. Di sisi lain, pria muda yang berjalan bergandengan tangan dengannya tidak lain adalah Tang Wulin, tentu saja. Tang Wulin telah bermeditasi terus-menerus selama total 3 hari di dasar Danau Dewa Laut sebelum dia bangun. Dia kemudian menyempurnakan rencana untuk operasi ini sebelum mereka berangkat dengan cepat. Tentara Dewa Laut telah tiba di lokasi di mana armada Laut Utara ditempatkan. Mereka terlibat dalam pekerjaan persiapan intensif sebelum perang. Tindakan mengirim tentara untuk ekspedisi masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada banyak persiapan yang dibutuhkan untuk perbekalan selain mobilisasi tenaga kerja dan bor. Butuh waktu untuk menyelesaikan seluruh cobaan itu. Menurut perhitungan Sekte Tang, tugas seperti itu akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Bahkan jika semuanya disederhanakan dan dipercepat, itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Namun, Sekte Tang dan Shrek memutuskan bahwa mereka tidak bisa menunggu lagi. Jika mereka tidak memperoleh surga abadi, itu akan menjadi ancaman besar bagi perang, serta Shrek yang baru dibangun kembali. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penyesuaian segera setelah mereka memulai operasi. Dengan demikian, kelompok itu tiba di Mingdu tanpa suara dalam keadaan seperti itu. Mereka datang ke tempat ini dengan beberapa identitas berbeda dan menyamar dengan riasan. Tim yang dikirim ke Mingdu kali ini tidak terlalu besar. Ada 7 monster Shrek, Ling Zichen, Iblis Gale Saber Sima Jinchi dan Dewa Kekuatan Aruheng. Totalnya ada 10. Mereka adalah kekuatan utama di balik operasi ini. Kelompok itu keluar dari stasiun kereta secara terpisah seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Meninggalkan stasiun kereta jiwa, mereka menggunakan berbagai moda transportasi. Tang Wulin dan Ling Zichen naik taksi. Master Sekte, pengemudi di depan tidak berbalik saat dia menyapa Tang Wulin dengan hormat. Tampak jelas dia disuruh menunggu kedatangan Tang Wulin. Ayo pergi, Tang Wulin mengangguk. Ling Zichen melonggarkan cengkeramannya di lengannya. Dia tidak berbicara dan tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Dia menjadi sedingin es. Tang Wulin tidak tahu apa yang terjadi dengannya sejak mereka menjadi Raja Dunia Bawah Haluo tempo hari. Setelah dia terbangun dari meditasinya dan kembali ke akademi, Ling Zichen berperilaku seperti ini setiap kali dia bertemu dengannya. Dia berusaha untuk tidak berbicara sebaik yang dia bisa. Rasanya hubungan di antara mereka berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin tidak tahu apa yang menyinggung wanita ini, tetapi tidak sopan baginya untuk bertanya terlalu dalam. Karena ini sudah terjadi, maka jadilah itu. Meskipun Ling Zichen memperlakukannya dengan dingin, dia sangat kooperatif dalam segala hal yang berkaitan dengan operasi ini. Selain itu, dia juga secara pribadi menjelaskan detail teknologi surga abadi dan juga sistem pertahanan di Aula Dewa Perang pada beberapa kesempatan. Hampir semua dari mereka setuju bahwa partisipasi ilmuwan ini diperlukan untuk operasi ini. Mingdu pantas mendapatkan reputasinya sebagai ibu kota. Perkembangan mobil jiwa sangat maju di sini, sehingga banyak jalan yang sering macet. Taksi itu melaju hampir 1 jam penuh sebelum mereka dikirim ke sebuah rumah yang terletak di pinggiran Mingdu. Rumah itu terletak di kaki Gunung Barat dan jaraknya kurang dari 20 km dari Gunung Barat. Terletak di samping danau yang jernih dan murni, tempat ini telah berkembang menjadi lingkungan yang kaya. Rumah yang mereka tempati adalah salah satu villa kelas atas. Villa ini dibangun dengan gaya istana. Bangunan induk bertingkat 3 dan sebuah bangunan serbaguna dibangun di bagian samping yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk ruang makan dan gimnasium. Seluruh villa milik Sekte Tang tampak seperti properti mewah di permukaan, namun pada kenyataannya, villa itu dilengkapi dengan beberapa teknologi paling canggih di benua itu. Bagian dalam villa memiliki semua jenis perangkat jiwa pendeteksi yang dapat melacak tanda energi yang kuat dalam jarak 10 km. Sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan villa ini. Hanya personel berpangkat tinggi yang tahu bahwa tempat ini berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan Sekte Tang di Mingdu. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Ling Zichen ke sini. Faktanya, murid-murid Tang Sekte di villa itu bahkan tidak mengenali Tang Wulin ketika mereka masuk. Mereka sangat akrab dengan direktur pusat penelitian. Villa itu sangat besar. Bangunan utama dan bangunan anak rombongan membentang lebih dari 3.000 meter persegi. Ini hanya luas permukaan. Di halaman, ada kolam renang persegi panjang yang menjaga tempat itu tetap terhidrasi.
Hanya perlu setengah jam berkendara dari tempat ini ke Gunung Barat Minggu karena lalu lintas di pinggiran lancar dan tidak padat. Kamar telah diatur untuk mereka. Tentu, Tang Wulin dialokasikan kamar di tingkat tertinggi karena identitasnya sebagai guru sekte Tang. Dia melihat ke kejauhan dari balkon, yang tepat baginya untuk melihat tujuan perjalanan mereka. Gunung Barat Minggu pernah menjadi tempat strategis yang penting bagi militer. Itu juga merupakan perisai penting bagi Minggu di masa lalu. Kemudian, setelah Federasi menyatukan benua, penggunaan perisai ini tidak lagi terlihat jelas. Berdiri di balkon, Tang Wulin menatap ke arah Minggu. Dia sebenarnya hanya bisa melihat setengah jalan ke atas gunung. Mata iblis ungu miliknya tidak mampu melihat menembus awan dan kabut. Puncak tertinggi di pegunungan barat terletak di atas awan. Selain kekuatan War God Hall dan segala macam gangguan perangkat jiwa, sulit baginya untuk merasakan segala sesuatu di sana. Korps Tentara Pusat ditempatkan di lereng Bukit Gunung Barat. Banyak fasilitas penting di Korps Tentara Pusat terletak di Gunung Barat, jadi bisa dibayangkan betapa ketatnya pertahanan di sana. Seseorang tidak hanya membutuhkan keterampilan untuk menyusup ke tempat ini, tetapi juga kecerdasan dan sedikit keberuntungan. Mereka harus masuk ke War God Hall terlebih dahulu. Selama mereka bisa memasuki tempat itu, mereka memiliki kesempatan untuk memasuki tantangan. Karena aturan, Safe Harbor, Korps Tentara Pusat tidak diizinkan memasuki aula dan menangkap orang. Selanjutnya, aula-aula Dewa Perang, Douluo Chen Shinji Laut Tanpa Batas, tidak ada di aula Dewa Perang saat ini. Ini juga akan mengurangi kesulitan tantangan. Tang Wulin memikirkan rencana itu sejenak di benaknya. Semangatnya perlahan menyebar. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah dia masih di pagoda jiwa? Semakin jauh mereka dari satu sama lain, semakin dia merindukannya. Tepuk, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Tang Wulin tersentak bangun dari pikirannya. Bagaimana Anda akan mengarahkan semua orang untuk melakukan sesuatu yang penting ketika pikiran Anda tidak terfokus? Kata Ling Zichen dengan jijik. Tang Wulin hanya tersenyum, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Jika dia menjadi ancaman baginya, dia akan segera menyadari kehadirannya. Bagaimana dia benar-benar akan membiarkannya begitu dekat dengannya? Kamu sedang memikirkan seorang wanita, kan? Ling Zichen memandang Tang Wulin dengan mata berapi-api. Tang Wulin meliriknya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Katakan padaku, seperti apa dia? Kenapa dia tidak di sisimu? Ling Zichen bertanya. Tang Wulin menjawab, jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak Anda tanyakan. Ling Zichen memegangi pinggulnya. Kamu agak sombong, ya. Apakah Anda takut memberitahu saya? Mungkinkah wanita Anda tidak menarik? Tang Wulin mengerutkan kening. Istirahatlah. Operasi kami akan segera dimulai. Kamu benar-benar orang yang membosankan. Ling Zichen mendengus. Dia akan berbalik dan pergi, tapi dia segera berhenti berjalan. Anda belum mengungkapkan keseluruhan rencananya kepada saya. Kapan kamu akan pergi? Mungkinkah Anda akan memberitahu semua orang sebelum kita bertindak? Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tahu mengapa yang lain tidak menanyakan pertanyaan ini? Mengapa? Tanya Ling Zichen. Tang Wulin menjawab, karena mereka sangat percaya padaku. Ling Zichen berbicara dengan marah, aku belum pernah bekerja denganmu sebelumnya. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Apakah kamu akan memberitahuku? Aku sudah lama bersamamu. Tang Wulin menghela nafas dan berkata, saya benar-benar ingin memiliki saat-saat damai. Bisakah aku memberitahumu besok? Tidak, ceritakan sekarang. Ling Zichen jelas-jelas provokatif dengan sengaja, dan dia tidak tahu mengapa. Itu sama sekali tidak seperti biasanya dia berperilaku. Tang Wulin menatapnya dalam-dalam. Dia tidak dapat berhenti memikirkan kisah yang diceritakan oleh Roh Kudus Douluo kepadanya sebelumnya. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya terdengar tenang. Dia berkata, baiklah, aku akan memberitahumu nanti.